السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nuthbitul khilafah ba'da Rasulullah SAW li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah, bahwa kami ahlu sunnah wal jamaah menetapkan khilafah, kekhalifahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk Abu Bakrin, menetapkan khilafah untuk Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Dan ini merupakan keutamaan baginya. Wa taqdiman ala jami'il ummah, dan menunjukkan taqdiman, diutamakannya Abu Bakar di atas seluruh umat karena menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Makanya taqdiman wa tafdila, didahulukan Abu Bakar di atas semua manusia yang lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu sudah pernah kita bahas, bahkan sering kita bacakan dalil-dalilnya, bahwa khairun nas ba'da Rasulillah Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya, setelah rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Yakni urutan keutamaan mereka para sahabat seperti urutan khilafah. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, yang ketiga Uthman, dan yang keempat adalah Ali ibn Abi Thalib. Hanya saja munculnya hadis-hadis tadi di zaman fitnah Uthman. Oleh karena itu Ali enggak disebut. Jadi jangan berpikiran yang macam-macam. Kenapa dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim para sahabat menyatakan kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ali tidak disebut. Jangan berpikiran yang macam-macam. Ada apa dengan Ali? Kenapa enggak disebut yang keempat Ali? Masalahnya adalah karena saat itu fitnahnya fitnah Uthman. Ketika isu-isu manusia
mengatakan bahwa Utsman begini, Utsman begitu, Utsman tidak adil, Utsman korupsi, Utsman mementingkan sukunya sendiri ila akhirih, sehingga muncul demonstran dari Kufah, dari Mesir berdatangan memprotes Utsman bin Affan. Maka saat itulah para sahabat berbicara, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, untuk mengingatkan mereka. Adapun Ali bin Abi Thalib, belum tahu kita masa khilafahnya setelah itu, tidak tahu, bahkan belum terjadi ketika itu, sehingga dimaklumi pada hadis tersebut hanya disebut 3 saja. Sebaik-baik manusia setelah nabinya, kami menyatakan, dan di zaman Rasulullah SAW masih hidup, sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Artinya, kalau saja mau dilanjutkan kemudian siapa, mereka pasti akan menjawab kemudian Ali. Bahkan sampai ada yang berkata, man lam yurabbi' bi aliyin fahuwa adallu min himari ahli. Siapa yang tidak menjadikan Ali yang keempat, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Adall min himari ahli, menunjukkan bahwa mereka sepakat yang keempat adalah Ali. Hanya saja ketika itu kasusnya tentang Utsman atau fitnah Utsman, maka mereka membicarakan tentang Utsman dengan hadis tadi, bahwa sejak Rasulullah masih hidup kami sudah berbicara bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Artinya asyahid tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kata musannif, kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nuthbitul khilafah, maka kami Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sepakat menetapkan khilafah untuk Abu Bakar. Yang pertama, awalan di Abi Bakrin, tafdilan lahu wa taqdiman, sebagai keutamaan baginya, dan itu menunjukkan taqdiman ala jami'il ummah, diutamakannya Abu Bakar di atas semua manusia setelahnya. Disebutkan dalam syarahnya, qala Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, di dalam syarahnya, bahwa berselisih Ahlu Sunnah tentang khilafah As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hal kanat bin nassi atau bil ikhtiyar. Berselisih para ulama, apakah Abu Bakar itu menjadi khalifah karena nas langsung dari Nabi, engkau menjadi khalifah, atau karena musyawarah dan dipilihlah Abu Bakar. Perhatikan, perselisihnya masalah pemilihannya. Adapun bahwa Abu Bakar adalah yang berhak menjadi khalifah, tidak ada khilaf. Hati-hati. La khilafa fi, enggak ada perselisihan sedikit pun. Ijma' al-ummah, sepakat seluruh umat, sejak para sahabat, pada tabi'in, bahkan seluruh para ulama menyatakan memang Abu Bakar yang paling berhak untuk menjadi khalifah. La khilafa fi, enggak ada perselisihan. Hanya saja perselisihannya adalah apakah beliau jadi khalifah karena ditunjuk oleh Nabi, engkau wahai Abu Bakar menjadi penggantiku, atau para sahabat bermusyawarah kemudian menentukan Abu Bakar. Apakah karena ini ataupun karena itu, tetap itu keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala Ibn Abdul Aziz rahimahullah, adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berpendapat, dan juga sekelompok dari para ulama ahlul hadis menyatakan bahwasanya sabatat bin nassil khafiyyi wal isyarah, bahwa Abu Bakar terpilih menjadi khalifah karena nassun dari dalil dari Nabi SAW, tetapi nas yang khafi, nas yang samar, wal isyarah, dan isyarat-isyarat, artinya bitafsil, tidak mengatakan iya atau tidak, tidak menyatakan dengan nas yang jelas atau dengan ikhtiyar, tidak, dengan nas tapi nasnya tidak jali, tidak terang-terangan. Atau dengan kata lain, an-nassul khafi, nas yang samar. Apa nas yang samar? Nas yang samar itu yang tidak langsung menyatakan engkau sebagai khalifah setelahku, tidak. Enggak ada nas yang seperti itu. Tapi ada isyarat-isyarat. Seperti Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan aku salat. Itu satu isyarat bahwa penggantinya adalah Abu Bakar.
Demikian pula ketika ada yang datang, nanti engkau datang lagi kemari. Ya Rasulullah, kalau aku datang kemarin engkau sudah tidak ada. Kalau aku sudah tidak ada, datangnya Abu Bakar. Ini juga isyarat. Atau kalimat iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakr wa Umar. Dan nas-nas yang seperti itu disebut nusus, tetapi khafi, samar, tidak terang-terangan menyatakan Abu Bakar penggantiku. Hanya isyarah, hanya isyarat-isyarat. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan para ahlul hadis, bahwa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah dengan nas-nas dari Nabi, tetapi nasun khafiyun wal isyarah, nas yang tidak langsung dan isyarat-isyarat. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. Tetapi beberapa kelompok dari ahlul hadis dan juga Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah, mereka menganggap bahwa Abu Bakar terpilih berdasarkan musyawarah. Berdasarkan musyawarah. Wa dalil ala itsbatiha bin nassi akhbarun. Kita baca rinciannya. Apa saja dalil-dalil yang dikatakan dalil khafi, nususun khafiyah, dalil-dalil yang merupakan isyarat saja bahwa Abu Bakar yang paling pantas menjadi khalifah. Yang pertama adalah apa yang disandarkan kepada Imam Bukhari rahimahullah dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Atat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Fa amaraha an tarji' ilai. Kemudian diperintahkan untuk kembali lagi tahun depan. Qalat, wanita tadi berkata, ara'aita in ji'tu falam ajidka. Bagaimana kalau aku kembali dan aku sudah tidak lagi menemui engkau? Maksudnya meninggal. Ka'annaha turidul maut. Itu dalam dalilnya, dalam nasnya. Ka'annaha turidul maut. Sepertinya wanita tadi menginginkan, maksud ucapannya al-maut. Kalau aku datang, engkau sudah meninggal. Maka dijawab oleh Nabi SAW, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau engkau tidak mendapati aku, datangi Abu Bakar. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Ma'ruf sahih. Baik. Wa hadha dalil wadih bahwa Abu Bakar adalah mewakili Rasulullah SAW. Kalau enggak ada aku, datangnya Abu Bakar. Artinya Abu Bakar wakilku. Wa dzakara lahu siyaqun akhar. Disebutkan pula beberapa kalimat-kalimat yang lain atau teks-teks yang lain yang semakna dengan ini. Wa ahaditsu ukhar, dan juga hadis-hadis yang lain yang juga semakna dengan ini. Wa dzalika nassun ala imamatihi, dan ini dalil nas yang menunjukkan Abu Bakar adalah khalifah, imam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, hadis Hudzaifah bin al-Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah, teladanilah dua orang setelahku, Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah, teladanilah orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis rawahu Ahlus Sunan. Walaupun ada sedikit kelemahan, disebutkan ada syawahid, ada pendukung-pendukungnya. Yang ketiga, wa fi sahihain. Dalil ketiga dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, karena beliau ahlul bait, istri Rasulullah SAW, maka dia tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya ketika Rasulullah SAW akan wafat. Dakhala alayya Rasulullah SAW fil yaumil ladzi budi'a fi.
Rasulullah SAW ada di tempatku ketika awal pertama sakitnya Rasulullah SAW. Id'i li abaki wa akhaki. Kata Nabi kepada Aisyah, panggil saudaramu dan bapakmu. Saudaramu maksudnya Abdullah. Bapaknya Abu Bakar. Hatta aktuba li Abi Bakrin kitaban. Agar aku menulis satu tulisan. Surat wasiat. Untuk Abu Bakar. Mereka merasa khawatir. Enggan. Jangan sampai manusia mengatakan begini dan begitu. Maka Nabi memanggil lagi semua yang hadir di situ. Kemarikan penulis dan kertasnya. Aku akan tuliskan wasiat. Rasulullah sedang sakit. Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Kemudian Nabi bersabda, "Ya'ballah wal muslimun illa Abu Bakar." Enggak usah. Allah dan kaum muslimin menolak kecuali Abu Bakar. Maksudnya tidak mungkin mereka memilih selain Abu Bakar. Enggak usah ditulis lagi. Enggak jadi menulis. Dan menyatakan, "Ya'ballah wal muslimun illa Abu Bakar." Allah tidak menginginkan kecuali Abu Bakar. Dan kaum muslimin enggak menginginkan kecuali Abu Bakar. Enggak usah ditulis. Sudah enggak usah, enggak apa-apa. Enggak jadi menulis dan menyatakan Allah dan kaum muslimin tidak menginginkan kecuali Abu Bakar. Wa sadaqa Rasulullah SAW. Dan sungguh benar Rasulullah SAW. Kaum muslimin tidak memilih kecuali Abu Bakar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, "Ud'ili abaki wa akhaki, fala yatma' fi hadzal amr tami'un." Dalam riwayat lain dikatakan, berikan kemari, panggillah bapakmu dan saudaramu, aku akan menulis satu wasiat atau surat untuk Abu Bakar, agar jangan ada seorang pun yang menginginkan urusan ini. Jangan ada seorang pun yang menginginkan terhadap urusan kepemimpinan ini. Tetapi kemudian berkata, "Ya'ballahu wal muslimun illa Abu Bakrin." Allah dan kaum muslimin tidak menginginkan kecuali Abu Bakar. Walaupun tidak menulis, tetapi isyarat itu sudah didengar oleh sekian banyak ahlul bait. Sudah didengar oleh keluarganya, sudah didengar oleh beberapa sahabat. Di antaranya saudara Aisyah, Abdurrahman, karena ada Abdurrahman bin Abi Bakar. Li'aktuba li Abi Bakr kitaban la yakhtalif alaih. Awalnya Nabi menyatakan, aku akan menulis satu kitab, satu surat untuk Abu Bakar, agar tidak terjadi perselisihan di kalangan manusia. Kemudian berkata setelah itu, "Ma'azallah, aku berlindung pada Allah. An yakhtalifal mu'minun fi Abi Bakrin." Aku berlindung kepada Allah, tidak mungkin kaum muslimin berselisih tentang Abu Bakar. Tidak mungkin kaum muslimin berselisih tentang Abu Bakar. Wa haditsu taqdimihi fi sholati masyhuratun ma'rufah. Dalil keempat, hadis-hadis tentang didahulukannya Abu Bakar dalam mengimami salat. Itu ma'rufah, masyhur, terkenal, banyak riwayatnya. Dan Rasulullah SAW berkata ketika itu, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Jangan dikira ini makar keluarganya atau makar Aisyah agar Abu Bakar jadi pemimpin. Sebaliknya, Aisyah justru khawatir. Mereka sedang menunggu Rasulullah SAW keluar untuk mengimami. Kemudian nanti keluar bapaknya. Niscaya manusia akan merasa sesuatu pada Abu Bakar. Aku ingin Rasulullah, dapatnya Abu Bakar. Sehingga Aisyah menolak di awal pertama. Muri abaki falyusalli bin nas.
Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar suaranya pelan, tidak keras. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu raqiq, perasa. Kalau membaca mesti menangis, tidak jelas bacaannya. Ya Rasulullah, menolak. Sampai yang kedua kali, muri abaki, falyusalli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Aisyah mengulangi kembali, ya Rasulullah, ayahku begini, ayahku begitu. Sampai menyatakan, inna kunna la sahibu Yusuf. Sungguh kamu ini memiliki makar seperti makar-makar mereka. Justru sebaliknya, mereka enggan, keluarganya enggan. Jangan sampai Abu Bakar mengimami, nanti mereka kecewanya pada Abu Bakar. Aku ingin Rasulullah, datangnya orang ini lagi. Begitu. Khawatirnya, kekhawatiran. Tetapi Rasulullah SAW memaksa. Sampai yang ketiga kali. Muru. Perintahkan Abu Bakar. Falyusalli bin nas. Maka Abu Bakar mengimami manusia. Sehingga ini benar-benar isyarat murni dari Rasulullah SAW. Bukan makar keluarganya, bukan pengaruh Aisyah, bukan pengaruh Abdurrahman radhiyallahu taala anhuma, tidak. Mereka justru khawatir jangan sampai manusia meluapkan ketidaksukaannya kepada Abu Bakar, karena yang mereka tunggu adalah Rasulullah SAW. Kemudian keluar Abu Bakar, mereka khawatir. Justru menentang dan berkata, jangan ya Rasulullah, Abu Bakar itu begini suaranya, begini suaranya. Tapi Rasulullah SAW yang tegas menyatakan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Juga dikeluarkan dalam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Ma'rufatun masyhurah. Yang kelima. 5 apa ke-6? Yang berikutnya. Wa fi sahihain. Dan juga dalam 2 kitab sahih. Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Baina ana naimun ra'aituni ala qalibin. Kata Rasulullah SAW, ketika aku dalam keadaan tidur, aku melihat diriku. Artinya bermimpi, melihat dirinya. Aku melihat diriku di sisi sebuah sumur. Qalib adalah sumur, bi'r. Alaiha dalwun, padanya ada ember di sana. Fanaza'tu minha masya Allah. Aku pertama mengambil air itu sekehendak Allah. Thumma akhadaha Abi Bakrin Ibnu Abi Quhafah. Kemudian diambil ember itu oleh siapa? Abu Bakar Ibnu Abi Quhafah. Mengambil air tadi, naza'a minha danuban au danubain. Mengambil 1 ember atau 2 ember saja. Wa fi naz'ihi dha'fun. Dan dalam mengambilnya pun lemah. Ada kelemahan. Wallahu yaghfir lahu. Semoga Allah mengampuninya. Thumma istahalat gharban. Kemudian bergeser ke arah barat. Kemudian diambil ember tadi, timba tadi oleh Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Falam ara abqariyan minan nas yafri fariyah hatta daraba an-nas bi'atan. Aku tidak pernah melihat, kata Nabi, seorang yang jenius, yang cerdas, mengambil dengan sepuasnya atau sebanyaknya hingga dia mengembalikan manusia ke tempat-tempatnya. Atan itu tempat mendekamnya unta. Mengembalikan manusia ke atonnya masing-masing, tempat mendekamnya mereka. Artinya memberikan, menenangkan semua manusia. Ini Umar. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa ini adalah khilafatun nubuwah. Bertafsir dari mimpinya Rasulullah SAW, dan mimpi Nabi adalah hak. Mimpi Nabi adalah wahyu. Bahwa nanti setelahmu yang akan mengambil dari sumur ilmu ini adalah Abu Bakar. Hanya sebentar saja, dan fihi dha'fun, ada kelemahan.
Kemudian Umar mengambil dengan banyak dan memimpin manusia, menenteramkan sekian manusia atau hampir seluruh manusia. Wa fi sahih, dan juga diriwayatkan dalam kitab yang sahih. Ini dalam Bukhari juga dan Muslim juga. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di atas mimbar. Berarti yang keberapa ini? 7. Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lataghadtu Abu Bakr khalila. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa suddat illa khawkhatu Abi Bakrin. Kalau saja aku mengambil khalil. Khalil adalah kecintaan yang terdekat. Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya, dan juga Ibrahim alaihissalam. Wattakhadallah Ibrahim khalila. Dan Rasul menyatakan, ittakhadhani, Allah mengambil aku sebagai khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Baik, setelah itu Nabi berkata, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila." Kalau saja aku mengambil khalil dari ahlul ard, dari manusia, aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi sahibukum, sahabat kalian ini adalah khalilullah. Khalilullah artinya tidak mengambil khalil dari manusia. Dan tidak bertentangan dengan mereka-mereka para sahabat yang menyatakan khalilku, khalilku. Artinya para sahabat mengambil Rasul sebagai khalil, tetapi Rasulullah tidak mengambil khalil dari manusia. Seperti Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili." Ausani khalili. Khalilku mewasiatkan kepadaku. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Artinya para sahabat menjadikan Rasul sebagai khalilnya, khalil mereka. Tetapi Rasulullah sendiri tidak mengambil khalil dari manusia. Kalau saja mengambil khalil dari manusia, maka kata Nabi, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Dalam riwayat, walakin akhi wa sahibi. Tapi cukup akhi wa sahibi. Beliau adalah sahabatku, saudaraku. Tidak menjadikan sebagai khalil. Wa dalil qauluhu lattakhadtu Abu Bakrin. Kalau saja mengambil khalil, Abu Bakar yang akan diambil. Berarti orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, yang paling dicintainya, yang paling disukainya adalah Abu Bakar. La yabqayanna fil masjid khawkhatun. Tidaklah tersisa di masjid ini jendela kecuali tertutup. Illa khawkhatu Abi Bakrin. Kecuali jendelanya Abu Bakrin terus terbuka. Tidak ada jendela-jendela kecuali tertutup. Illa kecuali jendelanya Abu Bakar selalu terbuka. Ini pujian buat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang selalu membantu Rasulullah dalam hal apapun. Selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-8. Wa fi sunani Abi Dawud wa ghairihi min hadis Al-Ash'ath anil Hasan an Abi Bakrah. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dengan sanadnya sampai kepada Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dzata yaumin. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda suatu hari. Man ra'a minkum ru'yan. Siapa di antara kalian yang melihat mimpi pada malam ini atau pada tadi malam? Siapa yang bermimpi tadi malam? Faqala rajulun, ada seorang yang berkata, aku ya Rasulullah. Ana ra'aitu mizanan, aku melihat timbangan.
diturunkan dari langit. Maka ditimbanglah engkau dengan Abu Bakar. Ternyata engkau lebih berat. Kemudian ditimbanglah Abu Bakar dengan Umar. Ternyata Abu Bakar lebih berat. Kemudian ditimbang pula Umar dengan Utsman. Ternyata Umar lebih berat. Tsumma rufi'a, kemudian diangkat. Aku bermimpi seperti itu ya Rasulullah. Fara'aitul karaha fi wajhin Nabi. Aku melihat Nabi ada sesuatu di wajahnya seperti ketidaksukaan. Kemudian berkata, khilafatun nubuwah. Itu adalah khilafatun nubuwah. Tsumma yu'tallahul mulka man yasha'. Itu adalah khilafah kenabian. Setelah itu akan diserahkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa. Hanya saja riwayat ini ada kelemahan. Disebutkan akhrajahu Abu Daud dan Imam Ahmad. Dan dikatakan derajatnya bisa naik ke dalam hasan. Derajatnya hasan. Adapun mengapa tidak disebutkan Ali bin Abi Thalib, di sini masalahnya tidak seperti yang tadi. Di sini masalahnya adalah perkara kata beberapa ulama, karena di zaman Abu Bakar wa Umar wa Utsman manusia dalam keadaan bersatu, sepakat. Tapi di zaman Ali bin Abi Thalib sebagian manusia memberontak, yaitu Khawarij. Tidak bersatu di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wallahu taala a'lam bis-shawab. Disebutkan di sini oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, fa bayyana Rasulullah SAW anna wilayat haula'i khilafatun nubuwah. Nabi menjelaskan bahwa mimpi tersebut bermakna khilafah kenabian, berurut dari Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Qala wa laysa fihi dzikru Ali. Tidak disebut di sana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Li'annahu lam yajtami'an nas fi zamanih. Karena manusia ketika itu tidak berkumpul, tidak bersatu di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bal kanu mukhtalifin, bahkan mereka berselisih dan berpecah. Lam yantazim fihi khilafatun nubuwah alal mulk. Maka di zaman Ali tidak tersusun khilafatun nubuwah, tidak pula kerajaan. Ini perpindahan dari khilafah nubuwah kepada kerajaan. Adapun setelah Ali, maka sudah dikatakan mulkiyah. Sudah kerajaan. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيطى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيطى عمر بأبي بكر ونيطى عثمان بعمر. Dalam lafaz lain disebutkan, kata Nabi SAW, tadi malam ada seorang yang saleh bermimpi. Maksudnya sahabat tadi. Bahwa ditimbang Rasulullah dengan Abu Bakar. Maka beratlah Abu Bakar. Ditimbang Abu Bakar dengan Umar. Maka beratlah Abu Bakar. Saya ulangi. Ditimbanglah Abu Bakar dengan Rasulullah. Maka beratlah Rasulullah. Kemudian ditimbang Abu Bakar dengan Umar. Maka beratlah Abu Bakar. Kemudian ditimbang Umar dengan Utsman, maka beratlah Umar. Qala Jabir, falamma qumna, ketika kami berdiri, artinya bubar dari majelis, kami katakan, amr rajulus salih, siapa yang dimaksud rajulus salih? Dikatakan Rasulullah SAW. Adapun yang ditimbang yang satu dengan yang lain, itu adalah wulatu hadzal amr. Itu adalah khalifah-khalifah, pemimpin urusan ini. Imam-imam yang diutus setelah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
yang dijadikan sebagai khalifah setelah nabinya. Hanya saja hadis yang dhaif dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad, masih lebih sahih yang sebelumnya, dan itu hasan. Warawa Abu Dawud aidan, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Samurah ibn Jundub bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa seseorang memanggil, ya Rasulullah, ra'aitu ka'anna dalwan dulliya minas sama. Ya Rasulullah, aku melihat seakan-akan timba ember dengan talinya dijulurkan dari langit. Faja'a Abu Bakrin fa'akhadha bi'araqiyaha. Maka datanglah Abu Bakar, mengambil sisinya, kemudian meminumnya syurban dha'ifan. Meminumnya sedikit, tidak banyak. Tsumma ja'a Umar, kemudian datang Umar, mengambil sisinya, kemudian meminumnya hatta tadalla, meminumnya sampai kenyang. Tsumma ja'a Utsman, kemudian datang Utsman, mengambil sisinya dan kemudian meminumnya sampai kenyang pula. Kemudian datang Ali dan meminumnya. Fantashatat minhu, kemudian tercecer, ini tertumpah daripadanya. Fantadha alaihi minha syai', maka beliau ikut basah karena terkena ceceran air tadi. Demikian pula ditafsirkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah khilafatun nubuwah, itu adalah khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an Abi Sa'id wa an Sa'id bin Jamhan dari Safinah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan hadis Safinah radhiyallahu taala anhu, khilafatun nubuwah, kata Nabi, 30 sana. Khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah kenabian itu 30 tahun. Tsumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Setelah itu Allah serahkan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berarti hanya 30 tahun. Kalau dihitung 30 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib termasuk dalamnya. Bahkan sebagian menyatakan termasuk Al-Hasan. Ini khilafatun nubuwah. Setelah itu mulk, kerajaan. Baik, ini alasan para ulama yang menyatakan bahwa Abu Bakar itu menjadi khalifah dengan dalil-dalil dari Nabi, dengan nas. Hanya saja nasnya tidak sharih. Nasnya bukan nasun sharih, tetapi nasun khafi. Nususun khafiyah, bukan nususun sharihah. Tidak menyatakan engkau adalah khalifah setelahku, tapi mengisyaratkan dengan isyarat yang sangat jelas. Kalimat datangilah, kalau tidak ada aku datangilah Abu Bakar, sangat jelas sekali. Apalagi perintah, jadikan Abu Bakar untuk mengimami, menggantikan aku. Itu jelas sekali. Demikian pula sekian banyak dalil-dalil khilafatun nubuwah. Isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah khalifah setelahnya. Wahtaja man qala lam yastakhlif bil khabaril ma'thur. Adapun sebagian yang lain berkata bahwa Abu Bakar tidak terpilih dengan dalil, dengan nusus, tapi dengan musyawarah. Hasil musyawarahnya memilih Abu Bakar. Kaifa halak? Bikhair. Di antaranya beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar, dari Umar radhiyallahu taala anhu, menyatakan Umar ketika terbunuh dan sudah dalam keadaan akan wafat, ditanya,
Ya Umar, ya Amirul Mukminin, istakhlif. Pilihlah penggantimu sekarang, segera. Sebelum kau wafat. Pilihlah penggantimu. Apa jawaban Umar? Kata Umar, in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni. Wa illa astakhlif falam yastakhlif man huwa khairun minni. Jawabannya, kalau aku beristikhlaf, menentukan khalifah, maka sudah menentukan khalifah orang yang lebih baik dari aku. Kalaupun aku tidak menentukan khalifah, maka tidak menentukan khalifah orang yang lebih baik dari aku. Siapa? Rasulullah SAW. Artinya kalau aku memilih fulan penggantiku, maka sudah ada contohnya orang baik, orang soleh. Lihat Abu Bakar. Abu Bakar sebelum meninggalnya menyatakan penggantiku adalah Umar. Istikhlaf itu. Kalaupun aku tidak istikhlaf, maka sudah ada contohnya pula. Nabi SAW tidak istikhlaf, tidak menentukan penggantiku adalah Abu Bakar. Baik. Maka kalaupun aku istikhlaf, ada contohnya. Kalaupun aku tidak istikhlaf, ada contohnya. Aku menentukan, sudah ada orang yang lebih baik dari aku. Aku tidak menentukan, juga ada orang yang lebih baik dari aku yang tidak menentukan. Maka Umar menyatakan, aku pilihkan 6 orang. Fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan. Pilihlah di antara 6 orang ini, dan 6 orang ini bermusyawarah. Dan masukkan anak aku ikut bermusyawarah, tapi jangan dipilih. Tapi jangan dipilih. Maka ini namanya sunnatul khulafa ar-rasyidin. Sunnahnya para khalifah yang lurus. Nabi menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus. Artinya mau istikhlaf silahkan. Tidak istikhlaf juga silahkan. Mau menentukan 6 orang untuk ahlu syura, majelis permusyawaratan rakyat, MPR, juga ada contohnya. Yaitu Umar memilih 6 orang untuk bermusyawarah. Yang dijuluki dengan ahlul halli wal aqdi. Golongan ahlul halli wal aqdi. Yang membicarakan segala macam permasalahan. Tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh umat yang memang memiliki keutamaan dan ilmu. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa taufiq wal afiyah. Wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.